ruang siber walaupun tidak langsung kelihatan, tapi justru sebenarnya ruang siber itu menjadi alun-alun yang sangat besar. Apapun yang kita lakukan diketahui semua orang. Pengguna internet dan medsos salah satunya tertinggi di dunia Indonesia. Peranan BSSN untuk kedaulatan cyber negara itu merupakan tulang punggung dan benteng terakhir. Ini harus merupakan yang paling kuat dan paling penting. Hingga kuartal 2 tahun 2020, tercatat 73,7% dari total penduduk di Indonesia atau sebanyak 196,7 juta penduduk merupakan pengguna internet. Ini artinya masyarakat Indonesia cukup baik beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi ternyata belum banyak masyarakat yang paham betul bahwa semakin masif penggunaan internet, semakin besar pula potensi terjadinya serangan siber. Frost dan Sullivan dari Microsoft sempat meriset potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden keamanan siber mencapai 34,2 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 500 triliun rupiah. Riset itu juga menunjukkan serangan siber menyebabkan hilangnya pekerjaan pada beragam fungsi di 7 dari 10 organisasi yang mengalami serangan selama 12 bulan belakangan. Seorang pakar keamanan siber di Indonesia, Alphonse Tanujaya, mencontohkan negara dengan proteksi siber terkuat di dunia seperti Amerika Serikat pun sempat dibobol peretas. Di dunia cyber, Amerika termasuk salah satu negara dengan kekuatan cyber yang sangat kuat. Jadi ada Amerika, Rusia, Cina, Israel, mungkin Korea Utara di 10 besar yang kekuatan cyber yang paling kuat di dunia. Nah, bayangkan Amerika yang dapat dikatakan mbahnya teknologi yang menjadi pusat dari jaringan internet dunia, dan ada lembaga NSA dan lembaga cyber yang sangat kuat, itu saja bisa dijebol, apalagi negara-negara lain termasuk kita Indonesia. Sejumlah contoh kasus kejahatan siber yang menyerang tanah air yaitu kebocoran data 91 juta pengguna situs belanja online Tokopedia dan 1,2 juta pengguna situs Bhinneka pada tahun 2020. Pada pertengahan 2020, di masa pemilu juga sempat terjadi insiden peretasan. Ada akun yang mengaku telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum. Ada pula kebocoran 230.000 data pasien COVID-19. Lalu di Mei 2021 terjadi kebocoran sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di marketplace. Sebagian yang bocor merupakan data milik BPJS Kesehatan. Bagaimanakah sebenarnya sistem proteksi siber di Indonesia? Indonesia telah memiliki sejumlah lembaga yang melindungi jagat siber tanah air. Satu di antaranya yang paling utama adalah Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN merupakan tulang punggung yang secara maksimal memproteksi data baik privat, korporasi, maupun data-data berharga negara yang berada di ruang siber. Untuk memonitor sistem elektronik yang ada di lembaganya, apakah kemungkinan ada serangan, apakah mungkin ada gangguan, dia cepat mengambil langkah, dan kalau dia tidak mampu, dia akan bekerja sama atau mungkin minta bantuan dari yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Pusat Operasi Keamanan Siber itu ada di BSSN, ini kita akan bantu. Sepanjang tahun 2020, BSSN mencatat hampir 500 juta serangan telah terjadi di Indonesia.
Jumlah ini naik 3 kali lipat dibandingkan serangan di periode yang sama pada tahun 2019. Serangan terbanyak berupa malware Trojan yang dapat merusak suatu sistem atau mencuri data dari perangkat elektronik seseorang ataupun lembaga. Data yang berhasil dicuri oleh penjahat tersebut umumnya akan dijual di marketplace dengan harga yang tinggi. Di ruang siber walaupun tidak langsung kelihatan, tapi justru sebenarnya ruang siber itu menjadi alun-alun yang sangat besar, menjadi ruang publik yang sangat luar biasa yang apapun yang kita lakukan diketahui semua orang. Kita berharap sebenarnya masyarakat kesadarannya itu sama dengan justru mungkin lebih tinggi lagi daripada kesadaran keamanan di dunia nyata. Baik. Pada Februari 2021, BSSN bersama Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja. 2 program prioritas yang diusung BSSN dan diminta oleh DPR RI yaitu penguatan peran NSOC dan pembentukan Computer Security Incident Response Team atau 121 CSIRT berbagai lembaga. 2 program prioritas ini menjadi target untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Kita lihat dengan berbagai macam kejadian kebocoran data, pencurian data, dan lain-lain ini, itu menunjukkan kita dan mendorong kita untuk terus melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai macam ancaman pencurian data di waktu-waktu yang akan datang yang tentunya akan mengganggu stabilitas pelayanan pemerintahan melalui transaksi data elektronik. Tinggal bagaimana kita menyusun langkah-langkah agar ketahanan cyber kita tidak pada sektor pemerintahan saja, tapi pada sektor swasta dan publik. Kita dorong juga ke depan untuk pengamanan cyber kita lebih baik lagi. Salah satu unit kerja di BSSN yang memiliki tugas pokok memonitoring keamanan siber nasional adalah Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional atau Pusops Kamsinas, atau yang kerap disebut juga sebagai National Security Operation Center atau NSOC. Pengawasan siber yang dilakukan oleh NSOC diantaranya pemasangan sistem monitoring keamanan siber, pengawasan anomali trafik, penerimaan aduan keamanan siber, dan penerimaan pemantauan komunitas melalui CSIRT, tim yang dibentuk dan disebar untuk mengamankan data di berbagai lembaga. Badan Siber dan Sandi Negara melalui NSOC akan terus memonitor pusat kontak siber, tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur, serta keamanan siber nasional secara keseluruhan. Mengingat ancaman kejahatan siber hingga saat ini masih terus berusaha masuk, bahkan urgensinya di era digital ini semakin mendesak. Badan Siber dan Sandi Negara BSSN membentuk Sistem Operasi Keamanan Siber atau NSOC yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman serangan. NSOC juga bertujuan mengamankan infrastruktur kritis dan mewujudkan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BSSN sebagai badan siber kelas dunia yang mampu melindungi negara dari upaya serangan siber nasional maupun internasional. Serangan siber di dunia itu rata-rata terjadi setiap 39 detik. Jadi setiap 39 detik itu terjadi serangan siber di seluruh dunia. Hanya ada 38% dari organisasi global yang mengklaim bahwa mereka siap untuk mengatasi serangan siber yang kompleks. Tercatat lebih dari 14 miliar data telah dicuri oleh hacker atau peretas sejak 2013 dan jumlahnya terus meningkat setiap harinya. Bentuk kejahatan siber beragam, diantaranya melalui situs web jahat atau palsu,
malware atau perangkat lunak yang merusak, ransomware atau dengan mengancam dan meminta uang tebusan, Distribute Denial of Service atau biasa disebut DDoS attack, serangan siber yang menyasar website, layanan online, maupun server yang membuat perangkat tidak bisa digunakan oleh pemilik atau penggunanya. Bentuk kejahatan siber terakhir adalah bisnis email compromise, sebuah serangan siber dengan teknologi relatif rendah dan lebih mengandalkan rekayasa sosial dan tipuan daripada peretasan biasanya. NSOC mencatat ransomware dan malware Trojan adalah yang paling populer di Indonesia. Trojan menjadi serangan siber dengan jumlah tertinggi berdasarkan hasil monitoring Puskom Ops BSSN selama tahun 2020 dengan total 214 juta lebih serangan. Merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem jaringan dengan tujuan memperoleh informasi dari target seperti mendapatkan password, log data, kredensial, dan lainnya tanpa sepengetahuan korban. Pelaku kejahatan siber yang menyerang tanah air nyatanya tidak hanya berasal dari warga negara Indonesia, namun juga dari warga negara asing. Adapun tujuan para hacker atau peretas di Indonesia juga beragam, umumnya mereka mencari keuntungan finansial. Namun ada juga yang meretas suatu situs besar hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi juga bagaimana kita mengungkap aktor di belakang ini semua gitu ya, dengan tujuan tadi ya penegakan hukum, kemudian juga kita bisa melakukan atribusi secara lengkap sehingga kita bisa mengetahui apakah misalkan ini memang dilakukan oleh perorangan dengan tujuan finansial atau hanya tujuan misalkan dia katakanlah menyombongkan diri bahwa dia memiliki kapabilitas dan seterusnya, atau ini memang didukung oleh suatu kelompok organisasi kriminal yang terorganisir. Begitu banyak potensi serangan di internet atau dunia maya. Lalu bagaimana caranya NSOC mengatasi semua kejahatan siber itu? NSOC memantau sistem keamanan nasional melalui industri-industri yang paling rawan diserang peretas seperti kementerian dan lembaga melalui log traffic atau lalu lintas informasi dan aktivitas data di server serta melalui manajemen kerentanan. Nggak bisa dibuka nih. Kena hack nih Om. Bagaimana pantauan saat ini? Siaga 1 Pak, sedang saya telusuri. Sistem NSOC 24/7 atau setiap waktu selalu memonitor website pemerintahan juga lembaga-lembaga lain. Jika terdeteksi serangan peretas, sistem akan menampilkan bahwa web kementerian dan atau lembaga tersebut sedang bermasalah. Sistem ini mencatat status tersebut sehingga analis bisa melakukan penelusuran lebih lanjut. Berdasarkan jejak informasi yang ditinggalkan peretas akan terdeteksi sebuah alamat IP atau IP address, sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau gawai pintar, atau perangkat lainnya yang terhubung melalui internet. Analis kemudian akan mencari IP address tersebut di sistem untuk mengetahui jejak serta lokasi-lokasi asal peretas. Analis sekaligus akan menelusuri siapa peretas yang melakukan kejahatan. Pak, datanya sudah ditemukan. Oke, segera berikan laporan terkait untuk dikirimkan. Oke, siap Pak. Setelah mengumpulkan dan mengetahui informasi ini, analis akan memberikan laporan ke pihak pengambil kebijakan yang kemudian diteruskan kepada korban atau stakeholder terkait untuk penanganan lebih lanjut. BSSN juga memasang sensor untuk memantau anomali data lalu lintas jaringan internet di sejumlah wilayah Indonesia untuk mengetahui jika ada perilaku atau aktivitas yang tidak wajar. Melalui sistem manajemen kerentanan, tim NSOC turut melakukan screening atau scanning tingkat keamanan dan kerentanan situs kementerian lembaga untuk diberikan rekomendasi perbaikan serta penguatan sistem.
Setelah melakukan scanning, tim NSOC akan merekam tools atau perangkat yang digunakan tiap kementerian atau lembaga dalam membangun sistem, termasuk software yang tidak diperbaharui. Ketika kita mau meluncurkan suatu produk atau layanan gitu ya, kita juga harus memperhatikan terkait dengan aspek keamanannya. Caranya bagaimana? Berarti mulai dari proses pengembangan produk tersebut gitu ya, atau sistem elektronik tersebut, kita juga harus memikirkan mengenai desain keamanan itu seperti apa sih, kemudian desain perlindungan datanya itu seperti apa sih gitu ya. Lapor Pak, website pesawatterbang.go.id diserang, grafiknya terus meningkat. Oke, segera ditindaklanjuti. Selamat malam Pak, situs Anda sedang diserang. Mohon untuk segera diantisipasi. Baik Pak, segera kami kerjakan. Baik. Targets acquired. Bagaimana situasi sekarang? Terkendali Pak, mereka sekelompok hacker yang tersebar di wilayah Eropa. Itu adalah gambaran jika kementerian atau lembaga ataupun sebuah perusahaan yang mendapatkan serangan siber dari para peretas. Tapi terkadang para hacker juga menyerang individu atau perseorangan. Seperti apa contoh kasusnya? Apa saran yang diberikan agar setiap orang bisa meminimalisir kemungkinan menjadi korban peretasan? Apa yang masih bisa setiap orang dan NSOC lakukan jika akun pribadilah yang diretas? Saya Zaran Bagasanda, umurnya 25 tahun. Sehari-hari saya sebagai pegawai swasta dan pelaku wirausaha juga. Nah, kebetulan saya juga salah satu korban yang pernah punya pengalaman peretasan akun mobile banking. Nama saya Nestia Larasati, umur saya 26 tahun, pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Di sini saya merupakan salah satu korban peretasan sosial media, yaitu Instagram. Mereka adalah dua dari sekian banyak korban kejahatan siber yang ada, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tindak kejahatan ini sangat dekat dengan keseharian kita. Begini cerita selengkapnya. Saya lagi melakukan perjalanan dinas kantor keluar kota. Terus di pagi hari saya terima sejumlah uang dari kantor karena memang ada untuk pembayaran hotel dan lain-lainnya. Kemudian saya menjalani aktivitas di hari tersebut ketika malam hari, sekitar jam 4 pagi dini hari ya, kurang lebih itu ketika saya buka aplikasi mobile banking saya, itu saldonya hilang, saldonya berkurang. Kemudian saya lakukan tracing, ini ternyata ada transaksi transfer yang tidak saya kenal. Kemudian saya inisiatif untuk coba menghubungi customer service. Transaksi berupa transfer itu dipecah 3 kali dengan nama dan nomor tujuan rekening tak dikenal. Bagas langsung menghubungi pihak bank untuk melapor dan meminta tindakan lebih lanjut via telepon. Customer service bank seketika memblokir rekening Bagas agar peretas tidak lagi dapat melanjutkan aksinya. Namun, kurang beruntung. Setelah deretan proses dilakukan, pihak bank tidak dapat membuktikan adanya peretasan karena transaksi terhitung sah tertulis atas nama nasabah yang mentransfer ke rekening peretas. Fakta lain yang ada adalah rekening bank peretas tersebut berbeda dengan milik korban, sehingga memakan proses verifikasi yang lebih panjang dan sulit. Pihak bank tempat Bagas menabung akhirnya mengajukan surat bilateral kepada bank tujuan, namun lagi-lagi terhambat karena pihak bank tujuan mengatakan tidak dapat membuka data dan identitas nasabah karena alasan etik dan privasi. Lain lagi dengan Anestia Larasati yang akun media sosial Instagramnya sempat diretas. Pada saat itu kebetulan ia beristirahat di kamar yang sama dengan adik perempuannya.
Tidak disangka, sang adik yang belum tidur menerima pesan dari akun milik Anes untuk dimintai sejumlah uang. Peretas tersebut berdalih sedang membutuhkan uang mendesak karena ingin membayar tagihan online shop. Mengetahui ada orang lain yang menyalahgunakan akun media sosial sang kakak, sang adik langsung membangunkannya. Benar saja, penjahat siber ini menggunakan akun milik korban untuk menghubungi kerabat-kerabat korban dan kemudian meminta sejumlah uang. Instagram saya tuh udah nggak bisa kebuka di handphone saya, otomatis ke logout. Terus juga teman-teman saya tuh udah banyak tuh yang nanyain via WhatsApp kan untuk konfirmasi kayak, Nes ini lo bukan, gue dapat pesan dari lo nih minta transfer. Terus ada juga yang sampai kayak ngasih tahu, Nes ini bukti transfernya ya udah gue kirimin gitu. Berkat meretas akun media sosial itu, peretas berhasil menipu total 4 orang yang merupakan kerabat Anes. Masing-masing korban mentransfer uang ke rekening peretas sekitar 300 hingga 400 ribu rupiah. Selama beberapa hari, Anes bahkan tidak dapat membuka akun Instagramnya, termasuk email dan nomor handphone yang terdaftar pada medsos karena telah diganti oleh peretas. Rekening bank yang dibobol dan akun media sosial yang diretas. Itulah 2 contoh nyata peristiwa yang sangat dekat dengan keseharian mayoritas warga saat ini. Lalu apa saja sebenarnya yang sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kita menjadi korban peretasan? Jangan tergantung pada password saja. Jadi jika ada layanan, pastikan bahwa layanan tidak hanya menggunakan username dan password, tetapi harus menggunakan perlindungan tambahan. Itu yang namanya TFA atau OTP. TFA itu Two Factor Authentication, OTP itu One Time Password. Di mana andaikan username dan passwordnya jebol, seperti contoh kita ada internet banking, username dan password jebol, ya kan? Orang bisa melihat saldo kita, tapi tidak bisa melakukan transaksi. Kenapa? Karena ada yang namanya tokennya. Pakar keamanan siber juga menyarankan untuk menggunakan aplikasi Password Manager. Aplikasi ini berguna untuk menyimpan dan mengingat seluruh password akun media sosial maupun finansial yang kita miliki, sehingga dengan mudah membedakan password tiap akun tanpa harus menghafalnya satu persatu. Pakar keamanan siber juga telah mengakui keamanan aplikasi yang dapat diunduh di berbagai jenis ponsel pintar ini. Dan ketika menjadi korban peretasan, pada prinsipnya, mereka dapat menghubungi BSSN melalui layanan pengaduan via email yang tersedia selama 24 jam untuk mengarahkan tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan. BSSN juga bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Polri dalam membuka layanan pengaduan. Dan kita membuka juga email. Teman-teman laporkan saja di situ. Jadi ada 3 channel ya, bantuan70@bssn.go.id. Ini untuk kasus-kasus peretasan, dan biasanya sih yang dilaporkan itu yang levelnya itu organisasi biasanya ya, yang besar-besar itu lapor ke BSSN. Tapi silakan aja masyarakat, nanti ada tim kami yang 24 jam bekerja untuk melayani gitu. Kalau konten-konten yang ilegal, teman-teman adukan ke aduan.content@kominfo.go.id. Kalau cybercrime kejahatan, adukan ke patrolicyber.id. Ya, langkah preventif dengan semaksimal mungkin memperkuat proteksi data yang kita miliki menjadi kunci. Kedepan, teknologi tidak akan pernah berhenti menjadi lebih dan lebih canggih lagi. Begitu pula kemahiran manusia dalam menggunakannya. Dan yang perlu selalu diingat adalah akan ada saja pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi untuk tujuan tidak baik. Kejahatan di dunia maya ini akan terus menjadi PR bersama. Kondisi tersebut pada dasarnya akan cukup terkendali jika setiap individu, perusahaan, atau kementerian lembaga, dan tentunya NSOC BSSN sama-sama menjalankan perannya dengan baik
untuk mewujudkan keamanan jagat siber Indonesia.